Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dan dalam pertemuan kali ini, Reva akan bahas materi tentang algoritma dan struktur data 2. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang double stack yang merupakan pembahasan di modul algoritma dan struktur data 2. Namun, sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Dan berikut ini adalah pembahasan tentang double stack. Oke, dalam pembahasan kali ini nanti kalian akan memahami tentang tipe data, array, structure, dan variabel statis dan dinamis, serta prinsip atau konsep penggunaan double stack, serta dapat mengidentifikasikan permasalahan-permasalahan pemrograman yang harus diselesaikan dengan double stack. Dan berikut ini adalah pembahasan tentang stack ganda atau double stack, proses dan kondisi stack ganda. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang double stack. Nah, double stack disebut stack ganda gitu, atau stack ganda adalah satu array di mana dasar dari stack 1 berada pada indeks terkecil dan dasar stack kedua berada pada sisi indeks yang terbesar. Oke, jadi ini adalah stack 1, kemudian ini adalah stack 2-nya. Nah, double stack ini diibaratkan adalah kita punya dua buah array yang kita gabungkan jadi satu, atau dua stack yang kita gabungkan jadi satu. Oke, nah di sini adalah dasar 1, stack 1, ya dasar 1, top 1, kemudian ini ada dasar 2, stack 2, atau top 2-nya. Nah, berikutnya adalah hasil dari gabungannya seperti ini. Oke, di sini dasar 1 minus 1, terus kemudian di sini dasar 2-nya adalah pada indeks ke-9, kemudian top 2-nya adalah di indeks ke-14. Nah, di sini double stack gitu ya, ini adalah tadi dikatakan bahwa salah satu dasarnya ada di minus 1, sedangkan dasar yang lainnya itu ada di nilai dengan indeks terbesar. Nah, ini adalah bentuk dari penggabungan dari sebuah stack, ya, disebut sebagai double stack. Di sini adalah dasar 1 untuk stack 1, oke, dia dasarnya adalah di minus 1, top satunya ada di indeks ketiga, kemudian di sini ada dasar 2, berarti dia di indeksnya ada di N, kemudian topnya ada di indeks ke-15. Oke, nah begini adalah ilustrasi selanjutnya. Nah, kalau misalkan seandainya nanti kita ingin menambahkan elemen di dalam stack gitu ya, kalau misalkan di stack 1 itu sama konsepnya seperti single stack. Oke, maka dia akan menambah gitu ya, akan menambah ke indeks yang berikutnya, ke-4, 5, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan si topnya, itu berarti dia juga akan menambahkan ke nilai indeks berikutnya, tetapi dia dikurangin 1. Berarti top 2 dikurangin 1, 14, 13, 12, 11, dan seterusnya. Nah, representasi dari stack, double stack yang kita lihat seperti ini, berarti top satunya ada di indeks ketiga, dan top 2-nya ada di indeks 15. Nah, prinsip prosesnya adalah LIFO, first in, first out, sama seperti stack 1 gitu ya, pada single stack. Nah, ini juga berlaku pada di double stack. Nah, prosesnya di sini ada awal, inisialisasi, ada push 1, push untuk stack 1, pop 1, pop untuk stack 2, kemudian push 2 untuk stack 2, pop 2, pop untuk stack 2. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin membuat sebuah algoritma dasar untuk proses awal atau inisialisasi. Ini adalah void awal, void top 1 sama dengan minus 1, top 2 sama dengan N. Jadi tadi dikatakan bahwa pada saat kita memulai pertama kali gitu ya, topnya kan pasti selalu ada di indeks yang indeks terkecilnya gitu atau dasarnya. Tadi dikatakan bahwa berarti dasarnya pada saat kita ingin memulai sebuah double stack gitu ya, untuk stack 1 berarti dasarnya dia ada di min 1. Kemudian kalau yang stack 2-nya gitu ya, pasti dasarnya itu ada di N. Itu berarti kondisinya adalah stack-nya masih kosong. Nah, berikutnya adalah bagaimana untuk algoritma push-nya. Nah, algoritma push gitu ya, untuk stack 1 gitu ya, itu kita buatnya seperti ini. Void push 1, void top 1 sama dengan top 1 plus 1. Kemudian S top 1 gitu ya, berarti ini kita memanggil indeks yang ditunjuk oleh top satunya, diberikan nilainya adalah X. Nah, kemudian pop satunya gitu ya, sama seperti kita membuat single stack, di mana di sini void pop 1, void di sini X sama dengan S top 1 sama dengan top dikurangin 1.
Nah, kemudian algoritma dasar untuk push 2, untuk mengisi stack 2, gitu, di sini ada top 2 sama dengan top 2 plus 1, kemudian S top 2 sama dengan X, kemudian di sini ada algoritma dasar untuk proses pop 2 mengambil isi stack 2. Nah, ini adalah void pop 2-nya berarti sama ya, X sama dengan S top 2. Kita hanya mengganti nilai dari topnya, oke, untuk memanggil nilai indeks di nilai indeks top 2-nya gitu pada stack keduanya. S top 2 sama dengan top S top 2, kemudian top 2 sama dengan top 2 plus 1. Nah, kondisi dari stack di sini adalah di sini ada kosong gitu ya. Ada penuh, bisa diisi dan ada isinya. Nah, ini untuk kosong juga berlaku untuk stack 1, stack 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau stack 1 kosong gitu ya, itu digambar nomor berapa? Oke, kalau kosong berarti ingat, posisi dari topnya itu ada di dasarnya masing-masing. Oke, sekarang stack 1 gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang T-nya ada di min 1. Oke, maka gambar nomor 1 dan 7. Oh, 7, Bu. Iya, kita lihat sekarang T1-nya ada di minus 1, maka dia stack 1-nya kosong. Oke, nah berikutnya cirinya apa? Gitu ya, yang menandakan bahwa stack 1 itu kosong. Cirinya adalah top 1-nya, ingat top 1-nya sama dengan ada di min 1. Oke, berikutnya adalah stack 2 yang kosong. Ingat, stack 2 kosong berarti T2-nya ada di N. Nah, sekarang kalian cari yang T2-nya ada di N. Nomor 1, 2, dan 6. Oke, 1, 2, dan 6. Oke, nah berikutnya adalah cirinya apa? Kalau stack 2 itu kosong, top 2-nya ada di mana? Oke, top 2-nya ada di N, berarti top 2 sama dengan N. Oke, kemudian stack penuh, baik stack 1 maupun stack 2 tidak bisa diisi. Oke, yang mana yang penuh? 5, ingat ya 5, 6, dan 7. Oke, cirinya apa? Top 2 dikurangin top 1 sama dengan nilainya adalah 1. Nah, stack 1 ada isinya, gambar nomor berapa? Oke, gambar nomor 2, 3, 4, 5, dan 6. Cirinya apa? Cirinya adalah top satunya harus lebih besar daripada min 1. Kalau top satunya itu ada min 1, berarti kondisinya adalah kosong. Oke. Nah, berikutnya adalah stack 2 ada isinya. Kalau stack 2 ada isinya berarti 3, 4, 5, dan 7. Oke. Nah, cirinya gimana? Oke, cirinya adalah top 2-nya itu harus lebih kecil daripada N. Oke, stack 1 atau stack 2 bisa diisi. Oke, bisa diisi berarti 1, 2, 3, dan 4. Oke, cirinya bagaimana? Cirinya adalah top 2 dikurangin top 1 itu harus lebih besar daripada 1. Nah, ini adalah ringkasan gitu ya dari atau penjabaran dari kondisi stack. Oke, ada stack 1 kosong, maka nilainya adalah top 1 dikurangi min 1, stack 2 kosong berarti top 2 sama dengan N, stack penuh, baik stack 1 maupun stack 2 tidak bisa diisi, berarti top 2 dikurangi top 1 itu sama dengan 1. Stack bisa diisi, baik stack 1 maupun stack 2, maka nilainya top 2 dikurangi top 1 itu harus lebih besar daripada 1. Stack 1 ada isinya, berarti top 1-nya harus lebih besar daripada min 1. Stack 2 ada isinya, berarti top 2-nya itu harus lebih kecil daripada N. Nah, bagaimana algoritma push dan pop untuk yang lengkap? Push 1 itu nilainya di sini, gitu ya. Berarti kalau push itu kan kita memasukkan, berarti bisa diisi. Nah, perintah untuk bisa diisi itu adalah top 2 dikurangin top 1 itu lebih besar daripada 1. Maka kita langsung memasukkan perintah dasar untuk push-nya. Ada stack 1. Top 1 sama dengan top 1 plus 1. S top 1 sama dengan X. L selain dari itu stack-nya penuh. Nah, berikutnya adalah algoritma push dan pop yang lengkap. Nah, kalau untuk push 1 tadi ya, ini kita pakai logika terbaliknya, kalau top 2 sama dengan top 1 sama dengan 1, itu kan berarti kan penuh, berarti dia akan mencetak stack penuh. Selain dari itu, else, maka top 1 sama dengan top 1 plus 1, S top 1 sama dengan X. Nah, bagaimana algoritma yang lengkap untuk pop 1? Nah, untuk pop 1, di sini top 1 harus lebih besar daripada min 1,
X sama dengan S top 1 sama dengan top 1 min 1, else printf stack 1-nya kosong. Kemudian di sini pop 1, top 1 sama dengan min 1, printf stack 1-nya kosong, else maka akan mengerjakan perintah X sama dengan S top 1 sama dengan top min 1. Nah, kalau untuk push 2 gimana? Untuk yang stack 2, ya berarti konsepnya sama. Top 2 dikurangin top 1, itu dia nilainya harus lebih besar daripada 1. Kemudian top kita pindahkan dulu topnya, berarti top 2 sama dengan top 2 plus 1. Kemudian kita masukkan nilai X-nya dengan langkahnya adalah S top 2 sama dengan X. Else, selain dari itu, maka stack-nya penuh. Nah, kemudian kita kalau menggunakan logika terbaliknya, berarti perintah bisa diisi, top 2 dikurangin top 1 sama dengan 1, itu berarti kita mengecek apakah stack-nya penuh. Jika stack-nya tidak penuh, maka kita bisa memasukkan perintah top 2 sama dengan top 2 min 1, S top 2 sama dengan X. Kemudian di sini pop 2-nya, di sini untuk melakukan proses pop berarti harus ada isinya kan. Nah, top 2 itu harus lebih kecil daripada N. X sama dengan S top 2 sama dengan top 2 plus 1. Logika terbaliknya, top 2 sama dengan N, printf stack 2-nya kosong, else-nya sama dengan X sama dengan S top 2 sama dengan top 2 dikurangkan 1. Nah, berikut ini adalah soal-soal latihannya. Oke, nah sekarang coba kalian kerjakan dulu 5 menit. Saya akan kembali dengan pembahasan latihan-latihan soal mandirinya. Oke, berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang soal-soal latihan mandiri. Di sini sudah ada array seperti gambar berikut ini. Oke, nah di sini kita diminta menyebutkan ciri-ciri bahwa stack 1 kosong. Nah, apa itu stack 1 kosong? Cirinya seperti apa? Oke, ciri dari stack kosong itu adalah top 1 sama dengan min 1. Kemudian untuk yang soal B, stack 2 kosong, maka cirinya adalah benar sekali, top 2 sama dengan N. Kemudian yang C, penuh baik stack 1 maupun stack 2 tidak bisa diisi lagi. Maka perintahnya adalah, atau algoritmanya adalah, top 2 dikurangin top 1 sama dengan 1. Kemudian untuk yang D, baik stack 1 maupun stack 2 bisa diisi, maka perintahnya adalah top 2 dikurangin top 1, itu harus lebih besar daripada 1. Kemudian soal yang E, stack 1 ada isinya, maka perintahnya adalah, top 1-nya itu harus lebih besar daripada min 1. Kemudian stack 1 ada isinya, maka top 2-nya itu harus lebih kecil daripada N. Kemudian baik stack 1 maupun stack 2 tak ada isinya, maka perintahnya adalah top 1 sama dengan min 1, N, top 2 sama dengan N. N ya, kemudian hanya tersedia 10 tempat lagi yang masih bisa diisi. Maka kita bisa menggunakan perintah, di sini N itu adalah banyaknya jumlah elemen, dikurangin dengan N dikurangin top 2, itu untuk mengetahui berapa sih jumlah elemen yang ada di stack 2, kemudian ditambahkan dengan top 1 dikurangin dengan min 1. Maka hasilnya adalah 10. Kemudian berikutnya adalah untuk mengetahui ya apakah jumlahnya itu 10. Jadi ini kita untuk mengetahui berapa jumlah tempat biasanya digunakan untuk mengetahui berapa banyak jumlah tempat yang masih bisa tersedia untuk di-input. Kemudian stack 1 ditambah stack 2 baru menggunakan 10 tempat elemen. Maka perintahnya adalah ini kita mengetahui berapa jumlah elemennya dari stack 2 ditambahkan dengan berapa banyak jumlah elemen yang ada di dalam stack satunya. Nah berikutnya adalah, nah untuk soal J, semua lokasi penuh hanya oleh stack 1, maka cirinya adalah top 1, sama dengan N-1, ingat semua lokasi penuh hanya oleh stack 1, top 1 sama dengan N-1, dan top 2 sama dengan N. Kemudian semua lokasi penuh oleh stack 2, maka top 1-nya sama dengan min 1, dan top 2-nya sama dengan 0. Baik stack 1 maupun stack 2 tidak ada isinya, maka top 1 sama dengan min 1 dan top 2 sama dengan N. Misalnya kita punya N sama dengan 20, top 1 sama dengan 5, top 2 sama dengan 15. Berapa lokasi yang masih bisa diisi? Maka kita bisa menggunakan rumus berikut. X sama dengan top 2 dikurangin top 1.
Oke, dia nilainya harus lebih kecil daripada N-1. Maka kita posisinya adalah di sini top 215, top satunya adalah 5, kemudian ini 20, N dikurangin 1, N-nya adalah 20 dikurangin 1, berarti 10. Oke, 10 dibagi sama dengan 19, kita pindahkan posisinya berarti minus 19 dikurangin 10, hasilnya adalah 9. Oke, demikian pembahasan untuk soal mandiri kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oke, demikian pembahasan tentang double stack kali ini. Jika ada saran dan ada yang ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure that you wouldn't miss my update video. And certainly, I'll become more excited to create another video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.